Baik, Bapak Ibu, Romo yang terkasih, yang telah dengan setia, tanpa terasa, ternyata sudah pertemuan yang ke-13. Ini suatu ketekunan yang sungguh luar biasa dan kami menangkap bahwa ini betapa besar kerinduan Bapak Ibu di dalam mengenali apa yang kita imani, apa yang kita yakini di dalam hidup sebagai orang Katolik. Memang salah satu hal penting di dalam kehidupan sehari-hari yang paling banyak kita jumpai di dalam kehidupan bermasyarakat itu terkait dengan perkawinan. Maka baik, mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Kita sudah mengenal dari awal ada 3 rumpun dari 7 sakramen. Ada sakramen inisiasi yang terdiri dari 3 sakramen, sakramen gerbang dari kehidupan sebagai anggota gereja, yaitu sakramen baptis. Lalu kita diberi makan, dikuatkan di dalam bekal sebagai orang Katolik dan menandai kesatuan kita dengan Kristus, maka disebut juga komuni, yaitu dengan sakramen Ekaristi. Lalu kita dikuatkan di dalam iman oleh karunia-karunia Roh Kudus untuk diutus, itu sakramen Krisma, sebagai saksi di tengah masyarakat. Lalu ada 2 sakramen penyembuhan yang telah kita juga lewati, yaitu sakramen urapan orang sakit dan sakramen tobat. Nah, kita akan memasuki sakramen pelayanan persekutuan. Ada 2, yaitu sakramen perkawinan. Berarti nampak di sini bahwa menikah atau membangun keluarga untuk mengikat janji dalam perkawinan itu tiada lain, kita dijadikan pelayan persekutuan keluarga. Maka kalau seseorang menikah, itu berarti menjadi pelayan keluarga sebagai persekutuan, sebagai gereja mini, sebagai gereja rumah tangga. Nah, sedangkan sakramen pelayanan persekutuan yang kedua adalah sakramen tabisan imamat. Itu juga seperti Anda di dalam perkawinan, yaitu untuk menjadi pelayan persekutuan gereja. Maka di sini sekali lagi perkawinan adalah status kita sebagai pelayan. Nah, ini titik tolak dasar bagi kita orang Katolik. Mau menikah itu berarti nanti bukan memperalat yang lain menjadi milikku, tetapi aku menjadi pelayan bagi dia, bagi pasanganku. Ini tidak peduli laki-laki atau perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan sederajat di hadapan Allah untuk saling melayani. Maka sekali lagi ini perumpunan yang sangat penting mendasari pemahaman kita sebagai orang Katolik. Nah, dalam 4 pertemuan, jadi sakramen perkawinan karena masalahnya sangat kompleks, hal-hal yang perlu dibahas sebenarnya sangat banyak, bisa lebih banyak lagi dari ini, misalnya tentang persiapan jangka panjang di dalam perkawinan itu sendiri, lalu juga kasus-kasus perkawinan, bagaimana pendampingan keluarga pasca perkawinan, dan selanjutnya itu kita tidak sempat membahas di dalam kelas kursus pemandu ini. Tapi kita fokuskan pada 4 hal. Pada malam hari ini kita memahami dasar pemahaman, dasar penghayatan dari perkawinan Katolik. Jadi
paham-paham dasarnya dulu. Lalu yang minggu depan itu adalah tentang keabsahan atau validitas. Bagaimana perkawinan Katolik, perkawinan yang sah menurut Gereja Katolik itu bagaimana. Lalu pertemuan berikutnya itu tentang masalah yang sangat pelik dan banyak kita alami bersama karena orang Katolik itu hanya 0,02% di Indonesia ini, maka kemungkinan bertemu dengan mayoritas itu mengakibatkan bisa jatuh cinta dengan orang yang berkeyakinan lain. Maka bagaimana kita pemahaman Gereja Katolik terhadap perkawinan campur, artinya beda agama, dan perkawinan beda gereja. Itu pertemuan yang ketiga, jadi mohon Bapak Ibu sabar seperti dikatakan oleh Mbak Lucy tadi. Lalu pertemuan keempat itu masalah pengadilan gerejani, bahwa gereja mempunyai pengadilan. Salah satu yang diurusi adalah masalah perkawinan, terkait dengan pembatalan perkawinan. Maka pertemuan yang keempat yang akan datang itu tentang pembatalan perkawinan, bukan perceraian. Gereja tidak pernah diberi wewenang oleh Tuhan untuk menceraikan. Tetapi gereja diberi kuasa untuk mencabut kembali apa yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu ketika mengesahkan suatu perkawinan, ternyata ditemukan bukti bahwa perkawinan itu tidak sah. Maka nanti pertemuan keempat itu sambungan dari pertemuan kedua. Jadi kalau ditemukan tidak sah, maka gereja baru berani untuk menarik kembali, untuk membatalkan apa yang dilakukan di dalam mengesahkan perkawinan yang terdahulu. Maka disitulah ada pengadilan gereja. Ya, nanti kita ada 4 pertemuan itu. Baik. Sekarang mari kita lihat dari dasar, yaitu tentang perkawinan sebagai panggilan. Bapak Ibu, perkawinan Katolik ini yang perlu kita sadari betul, itu bukan kontrak. Perjanjian di dalam janji perkawinan itu bukan kontrak, tetapi sebuah keputusan untuk memberikan diri. Maka ini dua hal yang sungguh sangat berbeda untuk mendasari tentang pemahaman ini. Mungkin bukan berarti kita mengadili, tidak, tetapi bahwa di dalam mungkin beberapa agama memahami bahwa perkawinan itu adalah suatu kontrak, seperti jual beli. Dengan belis itu membeli, atau dengan mahar itu membeli. Bahkan ada pemahaman kata pernikahan itu sendiri, maka kita sebenarnya lebih suka, lebih tepat dengan istilah perkawinan. Karena apa? Pernikahan, maka Bapak Ibu bisa dicek ke Google tentang nikah. Bedanya nikah dan kawin. Sayang bahasa Indonesia mengaburkan kata kawin karena dipakai untuk binatang. Nah, sedangkan nikah itu adalah dari kata nikab, itu adalah kelamin perempuan. Sudah jelas perkawinan berarti adalah aku membuat perjanjian dengan membayar, membeli kelaminmu, hai perempuan, untuk menjadi hanya milikku.
Maka di situ ada subordinasi terhadap perempuan. Ada bahwa laki-laki yang punya otoritas untuk membeli. Maka bisa saja dijual kembali. Artinya jikalau aku sudah tidak cocok dengan apa yang aku bayar, maka disitulah terjadi perceraian. Atau ada pemahaman karena ini kontrak, maka bisa ini percobaan. Sehingga ya aku coba dulu di bawah tangan, maka kalau tidak cocok dibatalkan. Maka ini hal yang sungguh kita harus sadari bahwa dalam gereja Katolik tidak seperti itu. Gereja Katolik memahami bahwa perkawinan adalah panggilan, bukan status sosial belaka, bukan hanya sekedar institusi lembaga, tetapi adalah panggilan. Panggilan berarti ada yang memanggil. Yang memanggil adalah Tuhan, maka ini adalah panggilan Tuhan melalui pasanganku. Sehingga aku dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan diri kepada pasanganku. Maka ini hal yang sangat berbeda pemahaman ini. Ini yang perlu dipahami dan diresapkan betul bahwa ada sebuah perbedaan mendasar pemahaman tentang perkawinan. Maka sebenarnya kata pernikahan itu sebenarnya tidak sesuai dengan teologi Katolik. Yang lebih cocok sebenarnya perkawinan. Kalau pernikahan itu dari bahasa Arab, sedangkan perkawinan itu dari bahasa Sanskerta, dari dunia Hindu. Bahwa kawin, maka ada istilah kakawin, itu suatu sastra suluk. Kakawin itu sastra yang sangat tinggi, yang ditulis oleh para pujangga. Maka kawin, karena apa? Kawin itu artinya suatu kesepakatan yang ini lebih pada sesuatu yang sangat mendalam. Jadi ada sesuatu yang tidak hanya sekedar kelamin, tidak sekedar wajah, tetapi adalah jiwa. Ini adalah sesuatu yang sangat mendalam, sangat rohani. Maka kata kawin itu sebenarnya sangat tinggi. Maka Bapak Ibu bisa ngecek di dalam Google, misalnya kata kakawin itu atau kata kawin itu artinya apa. Nah ini hal yang perlu kita sadari dulu. Bahwa panggilan perkawinan itu sudah muncul secara kodrati pada diri adanya pria dan wanita. Kenapa Tuhan menciptakan pria dan wanita? Bagi iman Katolik, Tuhan tidak bermaksud menciptakan bencong, maka atau banci. Tidak, Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Loh, kok ada bencong? Maka itu sebenarnya masalah kultural atau masalah nurtural. Jadi itu bukan natural bagi keyakinan Katolik. Maka Katolik tidak pernah mampu, tidak pernah bersedia, tidak pernah punya wewenang untuk menikahkan sesama jenis. Itu bersikukuh sampai hari ini. Ya. Maka menjadi perkawinan bagi gereja Katolik adalah suatu peristiwa iman, bukan hanya peristiwa kelamin, tetapi peristiwa iman. Bukan sekedar peristiwa perasaan senang,
atau kecocokan, tetapi ini peristiwa iman. Karena apa? Melalui perkawinan, itulah kita mencapai kekudusan. Bahkan perkawinan dalam iman Katolik diangkat martabatnya sebagai sakramen, suatu tanda dan sarana keselamatan. Maka disitulah perkawinan itu adalah peristiwa iman pertama. Lalu yang kedua, perkawinan juga peristiwa gereja. Karena apa? Bagi orang Katolik, menikah atau kawin itu berarti sudah sejak dalam hati mau membangun gereja rumah tangga. Maka ini gereja mini. Jadi bukan sekedar membuat rumah itu ada laki-laki dan perempuan yang tidur dalam satu kamar. Tidak. Tetapi bahwa ini membangun gereja dalam rumah tangganya. Maka niat keberanian untuk kawin itu adalah karena menyadari ada tugas gereja yang diwujudkan dalam berumah tangga. Maka kalau gereja mempunyai panca tugas gereja, keluarga juga punya panca tugas gereja. Maka panca tugas gereja juga dibangun di dalam rumah tangga. Menjadi di sana ada liturgia peribadatan, ada kerikma pewartaan, ada koinonia membangun paguyuban persekutuan yang berpusat pada Yesus. Yang keempat itu diakonia, karena disitulah terjadi pelayanan satu sama lain dan rumah tangga itu melayani sesamanya. Yang kelima, martiria, kesaksian hidup. Jadi memang sudah sejak dasarnya membangun rumah tangga berarti mau menjadi saksi Kristus. Saksi hidup di dalam cinta ilahi. Maka sekali lagi, perkawinan itu adalah juga peristiwa gereja. Lalu yang ketiga, perkawinan merupakan peristiwa sosial, peristiwa bermasyarakat. Karena manusia tidak pernah tinggal dalam perahu sendiri atau tinggal di pulau tersendiri. Tidak. Kita ini dengan menikah itu berarti ambil bagian untuk membangun dan melanjutkan masyarakat. Masyarakat akan habis kalau tidak ada perkawinan. Masyarakat ini akan buruk kalau keluarga itu buruk. Maka pemahaman perkawinan itu, jikalau perkawinan itu hanyalah laki-laki yang mau memperbudak perempuan, maka masyarakatnya menjadi masyarakat perbudakan. Terjadilah ketidakadilan dalam masyarakat. Maka peristiwa perkawinan juga peristiwa sosial, membangun masyarakat. Nah, keselamatan pribadi, anggota keluarga, maupun kesejahteraan masyarakat itu sangat berhubungan dengan mutu kesejahteraan keluarga dan perkawinan. Itu diungkapkan dalam Konsili Vatikan kedua dalam dokumen Gaudium et Spes nomor 47. Maka keluarga menjadi akar masyarakat. Di dalam keuskupan kita, keluarga itu kita terjemahkan lagi secara spesifik menjadi akar lingkungan, akar gereja. Ya. Nah, dasar tentang perkawinan kita mulai dari kitab suci. Dalam kitab Kejadian, kisah penciptaan, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan
satu untuk yang lain, Adam dan Hawa. Maka Bapak Ibu, sekali lagi karena kitab suci kita seperti itu, maka ya karena di kitab suci tidak ada Tuhan menciptakan manusia laki-laki, agak laki-laki, perempuan, dan agak perempuan. Enggak ada. Yang ada adalah laki-laki dan perempuan. Kenapa diciptakan berbeda? Itu karena untuk berpasangan satu bagi yang lain. Sebagai partner yang sederajat dan sangat dekat, seperti tulang rusuk dengan hati. Itulah maka gambarannya konsep perkawinan di dalam kitab suci. Oleh karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi di satu sisi dalam masyarakat yang paternalistik waktu itu, umat terpilih bangsa Israel itu sudah membaharui budaya pada waktu itu. Jadi laki-laki itu bahkan demi istrinya, dia meninggalkan harta karun yang paling mulia, yaitu ayah dan ibunya, untuk bersatu dengan istrinya. Sehingga kedekatan dengan orang tua induk semangnya itu nomor 2 dibandingkan dengan kesatuan pada istrinya. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki keduanya itu menjadi satu daging. Sejak awal, itu adalah rencana Allah. Jadi dalam kisah penciptaan sudah diceritakan demikian. Itu berarti sejak awal perkawinan itu sudah menjadi rencana Allah di dalam mencipta. Bahwa adanya laki-laki dan perempuan itu supaya mereka bukan lagi dua, tetapi mereka satu, saling melengkapi. Tuhan memakai kesatuan laki-laki dan perempuan untuk melestarikan dunia ini. Karena Tuhan menciptakan manusia itu karena cinta, bukan karena kepleset, kadung, atau ini ciptaan yang gagal. Enggak. Justru dalam iman Kristiani, manusia itu diciptakan karena cinta. Makanya ini berarti cinta Allah itu termaktub, tertanam. Jadi cinta Allah itu seperti kartu HP yang dimasukkan di dalam HP. Oleh karena itu bisa berhubungan dengan HP yang lain. Coba kalau kartunya diambil, kita nggak akan bisa berhubungan. Kartu itu ditancapkan di HP supaya berhubungan satu sama lain. Makanya cinta Tuhan dalam menciptakan, seperti kalau saya menggambar misalnya, maka cinta saya ada di dalam gambar itu. Bapak Ibu itu dipanggil karena apa? Bersekutu dengan pasangan karena di dalam diri Bapak Ibu satu dan yang lain itu sudah dimasuki oleh chip namanya cinta Allah. Cinta Allah sudah satu sama lain akhirnya menjadi seperti besi berani, magnet yang saling mendekatkan satu sama lain untuk bersatu. Itu pemahaman iman Katolik, titik tolaknya kayak gitu Bapak Ibu, sehingga itu nanti supaya kita paham kenapa perkawinan menurut Gereja Katolik kok seperti ini, karena dasarnya seperti ini. Dasar pemahamannya seperti itu. Maka cinta dalam perkawinan itu adalah panggilan kodrati, bersifat kodrat. Maka kodrat yang di dalam manusia itu pertama-tama bukan nafsu, tetapi adalah cinta. Kodratnya manusia itu
dipanggil untuk saling mencinta. Itu diungkap dalam Katekismus Gereja Katolik sehingga kita bisa memahami tentang hakikat perkawinan itu sendiri adalah kelanjutan dari cinta Allah ketika menciptakan. Nah, persekutuan hidup dan persekutuan kasih, jadi Bapak Ibu, manusia diciptakan untuk menjadi hidup. Hidup itu adalah kasih Allah. Maka dua orang hidup yang bersatu itu adalah persekutuan kasih. Makanya persekutuan hidup dan persekutuan kasih suami istri itu diadakan. Jadi penyelenggaranya adalah Sang Pencipta. Jadi bukan sekedar karena jatuh cinta itu artinya saya cocok, saya senang, saya bernafsu, saya tertarik. Bukan itu saja. Tapi ini ada reksa atau rencana atau skenario Sang Pencipta yang tentu dikukuhkan dengan hukum-hukum kasih Allah itu sendiri. Itu juga ditulis dalam Gaudium et Spes nomor 48. Bapak Ibu kalau punya buku dokumen, kalau tidak punya itu bisa membaca di HP Anda, itu di webnya Keuskupan. Jadi www.keuskupansurabaya.org. Di situ kita bisa membaca dokumen-dokumen Konsili Vatikan II. Gaudium et Spes, GS. Allah sendiri telah mempersatukan mereka. Maka, sekali lagi Bapak Ibu, kenapa kok tidak ada perceraian di Katolik? Karena apa? Karena ini bukan kontrak kehendaknya laki-laki dan perempuan belaka. Tetapi itu adalah panggilan yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan oleh hukumnya. Maka apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tidak boleh diceraikan manusia. Manusia nggak punya wewenang. Yang punya wewenang adalah Allah sendiri. Ya. Maka di dalam ajaran Gereja Katolik sebagaimana dituliskan secara jelas di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1601, maka di situ tentang hakikat perkawinan. Perjanjian perkawinan, sekali lagi ini ada perjanjian. Jadi bukan masalah kontrak belaka, tetapi perjanjian dengan mana pria dan wanita, satu pria dan wanita. Maka kita tidak pernah mengesahkan pria dengan pria, wanita dan wanita. Maka pria dan wanita untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup. Maka nanti kita akan melihat apa kebersamaan seluruh hidup, bukan kebersamaan seperempat hidup, tapi total, hidup total, kebersamaan yang total. Dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri. Jadi kesejahteraan suami dan istri itu sendiri, serta berarti ini sejajar dengan kesejahteraan suami istri, yaitu kelahiran, keterbukaan terhadap kelahiran. Makanya Gereja Katolik itu tidak menerima dengan KB yang abortif. Yaitu karena pada hakikatnya kalau nggak pengen punya anak, maka ya jangan menikah. Tetapi kalau menikah itu berarti terbuka terhadap kelahiran anak. Dan mendidik anak itu. Bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan. Nah, oleh Tuhan
Tuhan Yesus, perkawinan antar orang yang sama-sama sudah dibaptis itu diangkat ke martabat sakramen. Nanti kita akan lihat lebih detail. Maka unsur hakiki di dalam kodrat atau hakikat perkawinan itu apa, Bapak Ibu? Adanya perjanjian, suatu kesepakatan. Jadi satu sama lain sama-sama punya kehendak untuk sepakat membangun kesatuan. Maka inilah kesepakatan yang didasari oleh cinta dan dipelihara dari hari ke hari sampai seumur hidup. Kematian sampai kematian itu yang disebut dengan kesetiaan. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan kita pasti sekarang paham. Kesetiaan itu bukan karena terus pasanganku membuat aku senang, cocok terus-menerus, bukan itu. Tetapi adalah kehendak untuk terus menjaga kesatuan. Itulah yang disebut dengan kesetiaan. Meskipun pahit, meskipun hambar, tetapi kehendakku untuk janji untuk menjaga kesatuan. Janji untuk menjaga kesepakatan yang kita ungkapkan di gereja itu. Itu yang disebut kesetiaan. Lalu yang kedua, unsur yang kedua, sekali lagi antara satu pria dan satu wanita. Gereja Katolik tidak pernah menyetujui poligami atau poliandri. Yang ketiga, membentuk kebersamaan seluruh hidup. Jadi bagaimana mereka berdua itu terus bersama-sama jiwa, raga, hati, pikiran untuk bersama-sama sepanjang hidup. Nah, terarah kepada apa? Jadi ini tujuan, berarti kompas arahnya adalah membangun, mewujudkan kesejahteraan. Bagaimana istri menyejahterakan suami, suami menyejahterakan istri, dan kedua-duanya punya niat untuk supaya menjadi keluarga yang sejahtera. Itu sungguh-sungguh menjadi visi dari hidup perkawinan. Lalu yang kedua, terarah pada keterbukaan pada kelahiran dan pendidikan anak. Lalu yang kelima adalah martabatnya sakramen. Bukan sekedar kontrak duniawi. Ini bukan masalah ikatan dua manusia yang bersifat ragawi atau duniawi. Enggak. Ini martabatnya adalah sakramen. Nah, sekarang kita lihat tentang perjanjian atau kesepakatan perkawinan. Perjanjian perkawinan itu diikat oleh seorang pria dan seorang wanita yang telah dibaptis dan bebas. Kata bebas ini penting sekali. Untuk mengadakan perkawinan. Jadi tidak pernah Gereja Katolik itu mengesahkan perkawinan yang dijodohkan kehendak orang tua atau kehendak orang lain. Itu makanya pastor mesti nanti kanonik. Kanonik itu untuk meneliti betulkah dia keluar dari kebebasan hatinya untuk menentukan, untuk mencintai. Sungguh dasar cintanya itu menjadi fondasi kebersamaannya, bukan karena dipaksa oleh orang tua, bukan karena terpaksa karena sudah hamil, bukan karena terpaksa karena sudah ketangkap oleh adat sehingga harus kawin. Enggak. Itu ada, maka kata bebas itu artinya tidak berada di bawah paksaan dan tidak terhalang oleh hukum kodrat
atau hukum gereja. Nanti minggu depan kita akan membahas khusus ini. Tidak terhalang oleh hukum kodrat. Misalnya, kalau kodratnya pernah di suatu daerah, itu akhirnya ternyata si pihak laki-laki itu ternyata bukan laki-laki. Dia ternyata kelaminnya itu perempuan. Berarti ini masalah kodrat. Ini berarti masalah natural. Itu bukan kemauan dari si orang itu. Maka kalau ternyata setelah itu ada atau waktu kanonik itu sudah diteliti ternyata ada masalah itu, maka gereja mengatakan bahwa perkawinanmu ini tidak bebas. Lalu juga kalau ada paksaan atau diancam dan sebagainya, itu juga tidak bebas. Lalu juga ada halangan gereja, misalnya dalam gereja Katolik, kalau terikat dengan perkawinan lain, maka itu bukan orang bebas, tapi orang yang sudah terikat oleh ikatan yang lain. Maka itu menjadi hambatan gereja dan sebagainya. Nanti kita lihat lebih detail di pertemuan yang akan datang. Unsur yang mutlak perlu untuk perjanjian perkawinan itu kesepakatan. Makanya forma janji kesepakatan itu dalam perkawinan itu paling inti di dalam sakramen perkawinan di gereja itu. Itu mutlak. Kalau tidak, meskipun pakai upacara kurnya bagus, bunganya ngebegi sak gereja, tapi kalau tidak ada kata-kata janji setia di depan altar itu, maka itu tidak sah. Perkawinan itu dianggap tidak terjadi. Karena apa? Perkawinan Katolik itu terjadi hanya karena melalui penyampaian janji setia satu sama lain itu. Itu yang disebut dengan janji kesepakatan. Kalau kesepakatan tidak ada, perkawinan juga tidak ada. Tidak jadi. Tidak sah. Lalu berikutnya, kesepakatan itu di satu sisi merupakan tindakan manusiawi, yakni dengan seluruh kehendaknya, saling menyerahkan diri dan saling menerima sebagai suami dan istri. Aku menerima engkau sebagai istriku. Aku menerima engkau sebagai suamiku. Nah, kesepakatan yang mengikat para mempelai satu sama lain ini diwujudkan bahwa keduanya lalu menjadi daging. Ya. Nah, kegiatan kehendak bebas. Jadi tadi sudah saya sebut, cinta itu suatu kehendak bebas, bukan paksaan. Aku sungguh mencintai kamu, itu bukan berarti aku senang kamu karena terpaksa. Maka bebas dari paksaan, bebas dari rasa takut yang datang dari luar dirinya. Kalau kebebasan ini tidak ada, maka perkawinan itu juga tidak sah. Ya. Maka jikalau perkawinan itu tidak sah, artinya perkawinan itu tidak pernah ada, maka dalam hal inilah kedua pihak bisa dibatalkan perkawinannya. Mereka sebenarnya belum mengadakan perkawinan. Karena apa? Karena syarat utama tidak terpenuhi. Mereka hanya harus menepati kewajiban kodrati. Misalnya, sebenarnya tidak bebas, tapi terlanjur sudah punya anak. Misalnya, maka dia oleh gereja bisa dibatalkan, tetapi dia tetap harus menepati kewajiban kodratinya untuk menghidupi
anak supaya anak mempunyai haknya bahwa dia anak dari si A dan si B. Imam atau diakon yang bertugas dalam upacara perkawinan itu bukan pemberi sakramen, tapi penerima kesepakatan kedua mempelai atas nama gereja dan lalu menyalurkan berkat atas nama gereja bagi kedua mempelai. Jadi Bapak Ibu, sakramen perkawinan itu yang istimewa. Kalau ekaristi, sakramen ekaristi itu diberikan melalui imam. Sakramen taubat melalui imam. Sakramen ekaristi itu melalui imam. Dan selanjutnya. Tetapi sakramen perkawinan itu justru saling memberikan sakramen. Nah, kehadiran pejabat gereja dan saksi-saksi perkawinan menyatakan jelas bahwa perkawinan adalah satu bentuk kehidupan gereja, maka disaksikan oleh gereja. Ya. Nah, sekarang perkawinan itu gerejawi, yang bersifat gerejawi. Bahwa perkawinan yang sakramental itu adalah tindakan liturgis. Bahwa upacara perkawinan itu adalah liturgi. Karena adalah sakramen. Karena itu pantas bahwa ia dirayakan dalam liturgi resmi gereja. Maka Bapak Ibu di dalam hukum gereja, dalam katekismus gereja Katolik, itu semestinya sekiranya dimungkinkan, sebaiknya itu disatukan dengan ekaristi. Maka Bapak Ibu ini tolong dipahami dulu bahwa sakramen perkawinan itu sebisa mungkin disatukan dengan ekaristi. Jadi minta maaf kalau di Surabaya banyak orang memahami ekaristi itu seperti prestise, lebih bergengsi kalau ada ekaristinya. Bahkan pernah terjadi yang memberkati itu 7 romo. Jadi yang ada 7 romo jejer-jejer kayak wayang. Itu lebih prestise. Maka lalu ekaristi itu menjadi seperti nanggap wayang. Upacara perayaan perkawinan nanggap wayang itu lebih prestis gitu ya, ngundang artis yang hebat. Bukan. Jadi karena apa? Sebenarnya perkawinan itu sendiri sudah liturgi suci. Itu sudah sakramen. Tetapi karena sakramen ini adalah bagian dari memanggul salib Kristus untuk mencintai. Mencintai itu memanggul salib Bapak Ibu. Karena kita lalu menjadi mengikatkan diri. Lalu menjadi eksklusif. Jadi nggak bisa ngecer-ecer cinta kepada banyak orang, nggak bisa. Maka di situ perkawinan itu adalah memanggul salib dan lalu bangkit bersama Kristus. Maka ekaristi itu adalah semangat Paskah di dalam salib. Kalau dihubungkan dengan misa, itu artinya ini masalah Paskah. Nanti kita singgung lagi. Perkawinan mengantar masuk ke dalam suatu status gereja. Ia menciptakan hak dan kewajiban antara suami istri terhadap anak-anak di dalam gereja. Maka dia begitu membangun perkawinan, itu artinya lalu mempunyai hak. Haknya adalah bagaimana diberkati oleh gereja. Gereja menjadi saksi ikatan suci itu, tapi juga sekaligus dengan perkawinan itu memulai suatu kewajiban untuk membangun gereja.
Karena perkawinan adalah status hidup di dalam gereja, jadi bukan hanya status sosial, tapi status hidup sebagai gereja harus ada kepastian mengenai peresmian perkawinan. Karena itu kehadiran saksi sungguh mutlak perlu. Maka syarat juga hadirnya saksi. Sebagai pengalaman saja, saya pernah mengadakan perkawinan rahasia, Bapak Ibu, yaitu tidak diketahui oleh orang tua. Karena pada waktu itu perkawinan di mana yang laki-laki itu anak tunggal dari seorang janda. Artinya sudah ditinggalkan suaminya. Nah, ibu dari mempelai laki-laki itu sangat protektif terhadap anak. Bahkan dia itu tidak membolehkan anaknya pacaran. Bahkan kalau tahu anaknya nikah dengan orang lain, maka dia mengancam bunuh diri. Jadi ini tentu saja sakit. Maka karena ibunya tidak dewasa di dalam pemahaman tentang perkawinan anaknya, maka gereja meneliti apakah cinta di antara mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ini sungguh-sungguh bebas, yaitu bebas itu artinya satu sama lain saling mencintai dan ada sebuah janji untuk setia mengikat kesepakatan seumur hidup. Kalau itu ada kepastian, maka gereja mampu untuk memberkati, mengesahkan. Sehingga mereka akhirnya sudah saya beri ujian, saya tunda 1 tahun. Apakah betul kalian ini sungguh saling mencintai? Akhirnya ternyata selama 1 tahun mereka tetap setia pacaran itu dan mereka tetap sungguh-sungguh ingin hidup bersama. Maka akhirnya saya memberkati di Sidoarjo secara rahasia. Dan saya minta izin kepada Romo Paroki di Algon, sehingga saya mengajak calon mempelai itu ke gereja Algon supaya tidak diketahui oleh orang di Sidoarjo dan tidak diketahui oleh orang tuanya. Tapi ada syarat, karena perkawinan Katolik adalah perkawinan gerejawi, harus ada saksi. Nah, pada waktu itulah Ketua Dewan Paroki, dulu namanya Ketua Dewan Paroki, bersama istrinya itu bersedia menjadi saksi dalam perkawinan itu. Sehingga akhirnya dalam perkawinan itu hanya saya, 2 saksi, dan 2 calon mempelai itu. Nah, disitulah kehadiran para saksi sungguh mutlak perlu, karena perkawinan adalah perkawinan gerejawi. Sifat publik dari kesepakatan melindungi perkataan ya yang pernah diberikan dan membantu agar setia kepadanya. Jadi, gereja itu mempunyai tanggung jawab, maka juga saksi perkawinan itu juga dimohon mempunyai kewajiban moral untuk membantu mewakili gereja menjaga kesatuan itu. Jadi tugas wali itu gitu. Maka saya setiap kali ada perkawinan selalu memberi nasihat kepada saksi perkawinan itu, tolong mulai malam ini Anda mulai berdoa, selalu menyebut nama, membawa kedua pribadi ini di dalam doa Anda, dalam keluarga Anda. Karena Anda menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi wakil gereja untuk menjaga kesatuan kesepakatan ini. Nah, perayaan sakramen perkawinan dalam Ekaristi ini tadi yang saya singgung. Dalam ritus Latin, Roma maksudnya, perayaan perkawinan antara 2 orang beriman, jadi kalau sakramen,
biasanya dilakukan dalam misa kudus. Jadi bukan kok ditempelkan dalam sakramen perkawinan, tetapi sakramen perkawinan itu dalam misa kudus. Karena hubungan semua sakramen dengan misteri Paskah Kristus. Dalam Ekaristi terjadilah peringatan perjanjian baru, perjanjian Allah dengan manusia, di mana Kristus mempersatukan diri untuk selama-lamanya dengan gereja. Gereja adalah mempelainya yang terkasih dari Tuhan Yesus. Untuk siapa? Yesus telah menyerahkan dirinya, yaitu untuk gereja. Nah inilah, maka imam dalam tahbisan itu juga seperti dalam perkawinan, yaitu mempersatukan diri selama-lamanya dengan gereja. Nah, karena Anda perkawinan itu di dalam rumah tangga itu juga dalam gereja, gereja rumah tangga. Maka Anda nikah itu bukan hanya Anda dengan laki-laki tertentu atau perempuan tertentu saja, tapi Anda juga menikah dengan gereja rumah tangga Anda. Dengan demikian pantaslah bahwa kedua mempelai memeteraikan ya itu kayak meterai yang tato yang sudah langsung melekat dan tidak bisa dihapus lagi. Sebagai penyerahan diri secara timbal balik. Sekali lagi Bapak Ibu, penyerahan diri, pemberian diri. Dengan mempersatukan diri dengan penyerahan Kristus pada gereja. Jadi kemampuan, rahmat untuk mampu menyerahkan diri satu sama lain, itu karena apa? Karena aku menyatukan diri dengan Yesus yang menyerahkan diri dalam Ekaristi itu. Menyerahkan diri bagi gereja. Maka di dalam korban Ekaristi, lalu di situ menerima Ekaristi, supaya mereka membentuk satu tubuh di dalam Kristus, melalui persatuan dengan tubuh dan darah Kristus yang sama. Jadi Bapak Ibu, bayangkan kenapa sangat teologis kalau sakramen perkawinan dan sakramen Ekaristi itu bersatu. Karena pada hakikatnya dengan menerima komuni mereka itu ya komuni, bersama-sama, unus satu, bersatu dengan tubuh dan darah Kristus yang bersatu dengan gerejanya. Jadi ini hal yang logika rohani, logika teologi yang memang itu yang diyakini oleh Gereja Katolik. Nah, berikutnya adalah karena hal perkawinan itu sesuatu yang sangat serius, sangat mendalam, sangat ilahi. Maka betapa pentingnya itu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh yang layak dan sungguh-sungguh berdaya guna. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar formalitas untuk dapat sertifikat kursus perkawinan. Maka dianjurkan untuk kedua pihak, jadi persiapan itu ada dua. Calon mempelai dianjurkan untuk menerima lebih dahulu sakramen tobat. Misalnya 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya menerima sakramen tobat. Supaya apa? Supaya dalam sakramen perkawinan ini sungguh-sungguh layak dan dibersihkan dari dosa-dosanya. Lalu yang persiapan yang kedua, yaitu adanya katekese, pengajaran persiapan perkawinan. Nah, di Keuskupan Surabaya ada istilah PPNK, yaitu persiapan pranikah Katolik, atau ada yang menyebutnya kursus persiapan perkawinan. Maka kita mulai pelan-pelan menghilangkan kata kursus, itu supaya apa? Supaya tidak menjadi formalistik,
Seakan-akan kalau kursus ya yang penting datang dan dapat sertifikat. Maka namanya sekarang adalah katekese, persiapan pranikah Katolik. Ya. Bahkan Bapak Ibu, Bapak Paus dalam Amoris Laetitia melanjutkan Familiaris Consortio tadi, FC tadi, itu dari Paus Yohanes Paulus II, itu hendaknya persiapan perkawinan itu mestinya tidak hanya dengan kursus pranikah, tetapi jauh sebelumnya, mulai anak-anak, remaja, OMK, yang tunangan, yang pacaran, itu sudah mulai dibimbing, dibina untuk memahami rahasia perkawinan ini. Bahwa perkawinan Katolik itu adalah sakramen yang sungguh sangat mulia, yang sangat ilahi. Maka perlu memahami supaya nanti kalau tiba waktunya saling menerimakan sakramen perkawinan, mereka sungguh paham apa yang dilakukan. Dan sebenarnya sebaiknya nanti Bapak Ibu, Anda di tahun 2023 yang akan datang itu bagi Keuskupan Surabaya adalah tahun keluarga. Menghidupi Yesus, bersatu dengan Yesus dalam keluarga. Maka ini yang kesempatan nanti tahun depan itu banyak-banyaklah mewartakan pemahaman dasar ini bagi keluarga-keluarga. Maka sangat ideal nanti ada kelanjutan dari kursus persiapan perkawinan. Jadi kursus persiapan perkawinan atau PPNK itu menyiapkan untuk menerima sakramen perkawinan. Tapi juga memberi pemahaman, modal pengetahuan untuk membangun keluarga sejahtera. Tetapi juga bukan hanya itu, tetapi juga untuk hidup menggereja. Bukan hanya untuk menghidup menggereja, tetapi juga nanti menjadi anggota masyarakat yang baik. Saksi Kristus yang baik. Minta maaf, mungkin Bu Sri Edi Purwani ini mengangkat tangan, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Tidak ya? Halo? Baik, saya lanjutkan. Apakah suara saya masih diterima? Jelas, Romo. Oh, baik. Kok tadi ada yang mencet? Jelas sekali, Romo. Mungkin kepencet atau apa ya? Ya. Sepertinya kepencet, Romo, Bu. Siapa tadi? Ya. Yang right hand dari tadi. Ya, baik. Saya lanjutkan. Sekarang mari kita lihat dasar biblisnya. Tentu saja ini tidak terlalu mendalam karena waktu dan juga bukan maksudnya ini kita mau kuliah kitab suci secara khusus tentang perkawinan, tetapi paling tidak beberapa paham dasar di dalam kitab suci dalam Perjanjian Lama itu sudah terungkap, terbersih bahwa perkawinan itu inisiatifnya adalah Allah sendiri. Jadi bukan sekedar keinginan laki-laki dan perempuan. Tetapi bagi orang Katolik bahwa aku jatuh cinta dengan dia, itu adalah sebenarnya adalah kasih Allah yang bekerja dalam diriku untuk memberikan diriku pada dia. Itu inisiatif dari Allah. Karena Allah memiliki amanat khusus dalam perkawinan itu, Allah memandang perkawinan itu baik. Maka Allah memberkati perkawinan tersebut. Lalu yang kedua, sudah mulai meskipun dalam Perjanjian Lama itu ada pemahaman tentang poligami,
sudah sejak zaman Lamek dalam Kejadian bab 4, bahwa di sana perjanjian lama itu tidak melarang poligami. Tetapi perjanjian lama juga mengungkapkan permasalahan-permasalahan poligami. Artinya bahwa terbersit dalam perjanjian lama bahwa Allah itu sebenarnya menghendaki monogami. Tapi mengapa kok Musa membolehkan? Itu karena ketegaran hati. Jadi itu yang dikatakan oleh perjanjian lama. Maka itu yang disinggung oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius itu. Allah menciptakan manusia pertama, laki-laki Adam, dan perempuan Hawa. Itu diciptakan menurut citra gambaran Allah sendiri. Karena apa? Karena cinta. Allah kalau melakukan sesuatu karena cinta, itu berarti diriku yang tercetak dalam apa yang aku lakukan. Itu bedanya cinta dan bukan, gitu ya. Kalau orang mencintai pekerjaannya, maka dirinya tercetak di dalam kegiatan-kegiatannya itu. Hawa dalam kitab Kejadian itu, ini suatu teologi Bapak Ibu, jadi jangan membayangkan faktanya itu Tuhan rusuknya diambil, bukan. Tapi ini menggambarkan bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah penolong yang sepadan. Laki-laki punya hati, bukan hanya otak, tapi terutama hati dan kehendaknya. Lalu tulang rusuk itu adalah yang di dekatnya. Maka mengapa dikisahkan dalam penciptaan itu perempuan dari tulang rusuk? Itu karena dekat dengan hati laki-laki. Sebagai teman penolong yang sepadan, semartabat. Sehingga mereka akhirnya bersatu menjadi satu daging. Jadi perkawinan telah direncanakan Allah sejak awal mula, berkaitan dengan karya penciptaan dan sesuai dengan rencana kehendak Allah. Maka melalui perkawinan, Tuhan memerintahkan beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi, supaya manusia tidak menjadi budaknya alam, tetapi manusia sungguh menjadi gembala bagi dunia ini. Tidak diperbudak oleh dunia, tapi menjadi gembala bagi dunia. Nah inilah, maka beranak cucu itu untuk melanjutkan karya penciptaan. Maka Tuhan sejak Adam dan Hawa memilih, istilahnya dengan kehendak bebas Allah. Allah tidak lagi mencipta dengan cara seperti Adam dan Hawa, tetapi dengan menggunakan lewat ibu dan bapaknya untuk melahirkan anak dan cucu. Itu adalah rencana Allah. Maka karya penciptaan manusia tidak bisa terjadi tanpa ibu dan bapak, tanpa bersatunya laki-laki dan perempuan. Nah nanti baru kita dihentakkan, dikejutkan dengan kelahiran Yesus. Sebagai maka disebut Maria itu adalah Hawa baru. Ya perempuan yang membaharui Hawa, yang melahirkan bukan dari laki-laki, tetapi dari Roh Kudus. Nah ini salah satu misteri iman yang kita imani, yang kita pegang tentang siapa Yesus. Itu sebuah penciptaan baru dari Allah yang punya kehendak. Kalau yang pertama adalah Adam dan Hawa dari tanah,
dari tulang rusuk. Lalu yang kedua adalah melalui Maria dan Roh Kudus. Maka terjadilah Yesus. Nah, sekarang kita lihat dalam poligami di dalam Perjanjian Lama. Poligami secara jelas menimbulkan ketegangan-ketegangan. Dalam kitab Ulangan, nanti silakan sesudah bacaan ini untuk dibaca dengan lebih tenang, kitab Ulangan 21. Lalu dalam poligami, itu kesukaran-kesukaran dan bahkan sering menimbulkan dosa. Misalnya Abraham dalam Kejadian 21, Gideon dalam Hakim-Hakim 8, Raja Daud dalam 2 Samuel, Raja Salomo yang disebut dengan doyan seks dan penyembah berhala dalam 1 Raja-Raja sampai akhirnya dia membunuh untuk bisa mendapatkan kepuasan dirinya. Lalu juga karena poligami itu diceritakan dalam Perjanjian Lama. Kalau poligami, meskipun tidak ada larangan, tetapi diceritakan kalau poligami itu banyak masalahnya. Terjadi permusuhan di dalam rumah tangga, pasti manusia selalu ada iri hati satu sama lain. Karena pada hakikatnya perempuan pasti tidak ingin dimadu. Nanti kita di dalam berikutnya, kita akan lihat bahwa perkawinan perempuan dan laki-laki itu bersifat tetap dan eksklusif. Artinya tidak inklusif. Eksklusif itu sungguh-sungguh khusus laki-laki dan perempuan yang diikat dalam perjanjian sakramen itu. Kalau inklusif itu artinya ini salah satu, ada yang lain-lain. Nah, itu yang kita tolak. Poligami memang jelas-jelas dalam Perjanjian Lama itu diperbolehkan. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyempurnakan, membaharui Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Karena apa? Dalam Perjanjian Lama itu dikarenakan anak sangat penting dalam kelanjutan nama keluarga. Maka istri yang mandul itu bagi suami boleh untuk ngambil perempuan lain supaya dapat keturunan. Itu dasarnya Perjanjian Lama. Sedangkan Perjanjian Baru, sekali lagi ada hal baru, karena kita ini mengikuti Yesus. Yesus menegaskan monogami yang dipersatukan oleh Allah tak boleh diceraikan manusia. Demikian Tuhan Yesus mengatakan itu dalam Injil Matius 19 ayat 5. Lalu Rasul Paulus juga menegaskan kembali konsep monogami itu. Yang tak terceraikan, sekali lagi dari Injil Matius tadi dan juga dalam Injil Markus, itu ditekankan. Nah, model tersebut ditekankan dengan fakta bahwa gambaran perkawinan sebagaimana digunakan dalam Alkitab, itu adalah model hubungan Yahweh dengan Israel dan antara Kristus dengan gereja. Maka dalam kisah-kisah Perjanjian Lama, itu diungkapkan kesetiaan Allah pada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel selalu selingkuh dengan Tuhan-Tuhan lain. Dengan berhala-berhala. Jadi artinya dari Perjanjian Lama sebenarnya secara teologis itu Allah menghendaki monogami. Itu yang dipahami oleh tafsirnya Gereja Katolik. Perjanjian Baru menafsirkan, kalau toh tidak setia, itu karena manusia yang bangsa Israel yang menyembah berhala. Padahal yang dikehendaki Allah adalah monogami, setia. Seperti Allah Yahweh yang setia dengan Israel, seperti Kristus yang setia dengan gerejanya.
Maka Bapak Ibu yang terkasih, maka baik, mari kita lihat hakikat perkawinan Katolik, bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup dan kasih. Jadi dalam bahasa hukum gereja, dalam dokumen Familiaris Consortio, itu dalam bahasa Latin menyebutnya communio vitae et amoris. Communio, persekutuan. Maka persekutuan ini bukan seperti terjemahannya PT, perseroan terbatas atau persekutuan apa yang lain, enggak. Tapi persekutuan dalam artian komunio. Komunio vitae itu dan amoris, cinta. Perkawinan sebagai sebuah perjanjian itu adalah kehendak bebas. Ada unsur yang dinamis, yang hidup. Karena apa? Manusia itu bukan seperti ayam. Ayam itu pokoknya netes wis langsung iso melayu, terus bisa notol, bisa apa. Manusia itu berkembang, dinamis. Makanya kalau tidak belajar ya tidak pinter. Lalu juga kalau tidak bisa berlatih berenang ya dia nggak bisa seperti ikan. Nah itu yang dimaksudkan dengan unsur bebas dan dinamis. Maka demikian juga di dalam perkawinan itu perjanjian yang terus dipelajari. Bapak Ibu, meskipun mungkin Bapak Ibu yang sepuh-sepuh sudah lebih dari 25 tahun perkawinan pun selalu masih terus belajar memahami pasangan. Itu sesuatu yang dinamis. Ada hal baru-baru terus-menerus dalam setiap hari. Dan betapa kita dengan kehendak yang bebas dari diriku untuk terus setia, memelihara kesepakatan itu seumur hidup. Maka terus belajar, terus memaafkan, terus untuk menyelami, mengenali. Perjanjian itu juga melibatkan intimitas. Seperti Tuhan Yesus bilang, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Nah, puncak dari intimitas, yaitu komunikasi, relasi antar pribadi, dua pribadi, itu disebut dengan seksualitas. Nah, seksualitas itu sendiri juga dinamis. Karena bisa saja manusia tanpa kedalaman pemahaman penghayatan, seksualitas hanyalah masalah nafsu. Sehingga tujuannya kepuasan, bukan kasih. Sehingga sampai akhirnya memperbudak. Sehingga pasangan hanyalah alat pemuas nafsu. Yang penting aku lega. Nah, itu yang disebut dengan dinamika kasih yang tidak berkembang. Menganggap seks itu hanyalah masalah nafsu. Tetapi seksualitas di dalam paham perkawinan communio vitae et amoris itu adalah suatu yang dinamis. Kita sungguh di dalam seksualitas itu juga kedagingan kita itu mengalami nafsu, ada gairah, tetapi juga ada suatu pilihan untuk memberikan diri. Jadi bukan hanya perempuan yang memberikan diri, itu sekali lagi, itu pemahaman tradisi agama dan budaya non-Katolik. Yaitu seakan-akan perempuan itu adalah yang berkewajiban memberikan diri. Laki-laki itu yang menerima. Maka laki-laki yang menuntut supaya perempuan memuaskan yang laki-laki. Itu yang ditolak di dalam ajaran kasih. Maka seksualitas itu adalah suatu unsur dinamis dalam batin dan kehendak manusia.
sehingga tidak saling memperalat satu sama lain, tapi seksualitas menjadi sebuah proses relasi antar pribadi, dua pribadi yang berbeda untuk bersatu dan mengalami intimitas dengan yang ilahi. Sehingga bukan hanya kepuasan seksual, tetapi juga kesatuan mistik yang ilahi. Di sana akan seluruh kedalaman syukur, dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Dan kita di dalam Bapa, Bapa di dalam kita. Maka seksualitas menjadi sakral. Itu di dalam pemahaman perkawinan sebagai sebuah perjanjian. Lalu yang kedua, bahwa perkawinan itu kebersamaan seluruh hidup. Dalam bahasa Latinnya, consortium totius vitae. Totius itu semua, total. Dari kata total itu dari kata totius. Vitae itu dari hidup. Maka konsorsium, kata kon itu bersama-sama, source itu nasib. Nah, maka kebersamaan seluruh hidup itu bukan hanya karena jalan bersama-sama di rumah yang sama, meskipun neng-nengan, tapi pokoknya sak kamar tapi meneng-menengan, yang penting nggak dilihat oleh anaknya kalau musuhan, bukan sekedar itu. Kebersamaan seluruh hidup itu adalah suatu kebersamaan dari nasib. Jadi kalau sedang situasi misalnya, oh ndelalah bojoku gagal di dalam usaha, nasib suaminya adalah nasib istrinya. Nasib istrinya adalah nasib suaminya. Misalnya ketika diketahui bahwa sperma laki-laki lemah, itu nasib suami, tapi itu juga menjadi nasib istri. Itu diterima bahwa sebagai kesatuan nasib, itu adalah suatu kesepakatan kebersamaan seluruh hidup dan dimaknai di dalam cinta. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kebersamaan seluruh hidup itu ikatan yang tak terceraikan seumur hidup dan hidup seutuhnya. Sungguh sangat mulia, sangat ideal, sangat indah, sangat sakral. Nah, perkawinan Katolik itu dibangun bukan untuk egoisme laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana berdua mengalami kesejahteraan. Atau dalam bahasa sederhananya, berdua bahagia. Kalau sedih, sedih berdua. Kalau bahagia, bahagia berdua. Nah, ini tentu kalau namanya kesatuan, itu juga tujuan itu terarah kepada keterbukaan kelahiran anak. Kelahiran anak itu bukan hanya faktor ekonomi. Oh, kalau nambah anak ini nanti garai bangkrut misalnya. Ya. Tetapi bahwa anak itu adalah buah puncak dari kasih suami istri. Ini adalah karya penciptaan Allah. Kita sama sekali tidak punya hak sebenarnya. Bahwa anak itu sungguh-sungguh karya Allah melalui Bapak Ibu. Bapak Ibu itu hanya dilewati dan dipinjam kedagingannya. Hidup anak itu sendiri adalah hembusan nafas Allah, bukan karya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya dipakai di dalam kesatuan seksualitas, di situ dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran Allah menciptakan.
Maka anak pertama-tama adalah milik Allah. Nah, disitulah karena kita dipercaya menjadi mitra penciptaan Allah, kita punya tanggung jawab untuk membina, menumbuhkan, mengasuh, mendidik, mengembangkan anak. Lalu yang ketiga, bahwa perkawinan adalah sakramen, tanda dan sarana keselamatan. Bahwa pasangan Anda itu adalah sarana keselamatan Allah itu ya melalui pasangan Anda, bukan masalah jelek atau tidak, enggak. Demikian juga dalam gereja itu, romo itu ya ada romo yang pinter, romo yang bodoh, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang khotbahnya bagus, ada yang khotbahnya bulet gak karuan, tapi itu adalah pasangan Anda. Yang dimana di situ ada sarana keselamatan. Justru kita ini didewasakan oleh pasangan. Bang, saya ini baru tahu, isinya setiap hari itu romo kayak neraka di rumah itu. Justru disitulah kita ditumbuhkan. Belajar tentang pasangan kita itu adalah jalan pendewasaan hidup. Dan itu adalah jalan keselamatan, jalan menjadi suci, jalan untuk menuju ke kekudusan. Makanya perkawinan adalah tanda dan sarana keselamatan Allah sendiri. Sekarang unsur konstitutif. Jadi artinya kon bersama-sama, stitutif itu dari kata stare, stan, itu berdiri. Jadi yang unsur-unsur itu harus berdiri semua untuk kayak rumah gitu, rumah panggung gitu, ya tiang-tiangnya harus ada, anak satu hilang ambrol gitu. Maka unsur-unsur yang harus ada di dalam kesepakatan nikah itu apa? Untuk terjadi konsensus perkawinan, yaitu perbuatan kehendak. Jadi harus kehendak. Jadi menikah itu bukan berarti enggak tahu saya, pokoknya saya itu dilamar ya saya ya yes, ya, daripada enggak ada yang lain, yes, saya mengalir gitu, enggak. Harus ada kehendak. Cinta enggak mungkin terjadi tanpa adanya kehendak. Cinta itu adalah kehendak untuk membahagiakan. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang pasif, cinta itu aktif. Ada kehendak, kemauan, kerentak untuk memberikan atau untuk membahagiakan. Itu yang namanya cinta. Nah, lalu yang kedua, sifatnya timbal balik antara pria dan wanita untuk saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk ikatan perkawinan. Jadi kalau mereka bersama-sama tapi niatnya tidak mengikat perkawinan itu, ya itu enggak sah perkawinan itu. Dan lalu di situ ada suatu janji. Begitu janji dikatakan tidak bisa ditarik kembali. Janji itu seperti anak tangga yang naik, kita lewati, begitu kita sampai atas tangga itu hilang. Wes, gak iso balik naik. Itu keputusan yang sungguh-sungguh tak bisa ditarik kembali. Nah, 3 sifat perjanjian, sifat kesepakatan itu memang sungguh-sungguh, penuh, dan bebas. Sungguh-sungguh itu artinya memang kehendaknya itu serius. Aku memilih kamu itu serius, bukan percobaan, bukan simulasi, pura-pura, lalu membuat syarat ya. Makanya nanti kalau di setiap kanonik, Romo selalu bertanya, apakah kamu ada syarat-syarat tertentu untuk setia di antara kalian? Karena pernah terjadi, ada calon mempelai, pokoknya kalau kita nggak punya anak, kita cerai. Bayangkan, itu berarti bersyarat. Kalau sudah begitu, Romo akan angkat tangan.
saya nggak berani menikahkan kalian. Ya, maka unsur dalam perjanjian itu punya sifat yang sungguh-sungguh. Jadi perbuatan kehendak, timbal balik, dan perjanjian yang tak ditarik kembali itu sifatnya pertama sungguh-sungguh. Dua, penuh. Jadi artinya ada unsur-unsur hakiki itu ya ketiga-tiganya dipenuhi. Lalu bebas, artinya tidak ada paksaan atau keterikutan atau tekanan dari luar. Betapa dahsyat sebenarnya saya ini kagum betul dengan perjanjian perkawinan. Apalagi kalau ada ulang tahun perkawinan, pesta emas, pesta perak, pesta intan, kayak bertemu dengan keajaiban hidup, ya. Karena itu misteri cinta dalam kesetiaan. Meskipun mereka bisa saja, saya pernah ada seorang kakek yang mengatakan pas istrinya bengok-bengok gitu, marah-marah gitu. Saya sudah begini ini 55 tahun, Romo. Wah, gila. Saya lalu saya kagum dengan Bapak. Ya, karena saya mencintai dia apa adanya. Luar biasa, ya. Nah, tujuan dari kodratinya, pertujuan dari perkawinan Katolik sekali lagi kesejahteraan suami istri itu yang dalam bahasa Latin disebut bonum conjugum. Bonum conjugum. Bonum itu kebaikan atau kesejahteraan. Maka ada kata bonus, pastor bonus. Itu berarti gembala yang baik, gembala yang sejahtera. Nah, demikian juga ini adalah hubungan suami istri, relasi yang sejahtera. Itu yang makanya ada pengampunan, ada belajar bersama, dan selanjutnya. Lalu yang kedua, bonum prolis. Artinya, suatu kebaikan dalam batin, dalam sikap orang yang menikah itu apa? Yaitu terbuka, hormat, kagum bahwa kelahiran anak adalah suatu mukjizat ilahi. Makanya sungguh menghargai dan mendidik anak-anaknya untuk terus menumbuh kembangkan anak dalam pola asuh yang baik. Ya, mari kita lihat sejenak bonum conjugum. Bonum conjugum ini adalah memiliki 6 pengertian. Partnership atau persekutuan, bahwa perlakuan terhadap pasangan sebagai pribadi yang lain itu sejajar dengan dirinya. Jadi bonum kesejahteraan itu terjadi ketika satu sama lain tidak merendahkan. Kadang karena gajinya lebih rendah maka direndahkan, atau satunya lebih terkenal maka direndahkan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kebajikan, yakni kehendak agar pasangan berkembang sebagai pribadi yang lebih sempurna, sehingga menjadi lebih beriman. Jadi bonum conjugum, unsur yang kedua, jadi bahwa kita saling menguduskan, saling mengembangkan, saling mendewasakan. 3, itu companionship. Jadi perkawanan, persahabatan yang terus mendampingi satu sama lain. Yaitu sebagai kawan berbagi suka duka dalam perjalanan hidup. Ada keterbukaan, kesusahan, kejujuran pasangan, itu juga menjadi kebahagiaan kita. Bisa kalau sedih, cerita, bersyukur, cerita satu sama lain. Sehingga ini yang disebut companionship. 4, friendship, persahabatan. Jadi perlakuan terhadap pasangan sebagai orang yang boleh memasuki rahasia diriku yang paling dalam, yang didasari percaya.
Tentu ini disertai dengan kedewasaan. Jadi Bapak Ibu, suami istri, pasti Bapak Ibu alami betul. Coba bayangkan, kalau pasangan kita ini tidak dewasa, wah itu luar biasa bebannya. Misalnya terus dikuasai oleh luka-luka batin masa lalu. Selalu curiga, selalu cemburu, selalu histeris, marah-marah, dan sebagainya. Maka persahabatan sejak awal terus saling menumbuhkan satu sama lain. Saling menyembuhkan satu sama lain. Lalu 5, peduli. Yaitu upaya tindakan untuk mengerti dan berusaha saling memenuhi kebutuhan pasangan meskipun tidak diberitahu atau diminta. Jadi terus setiap hari menyelidiki apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk kedewasaan pasangan, untuk kebahagiaan pasangan. Yang ke-6, cinta. Jadi kata cinta itu sendiri sangat kaya maknanya. Dalam konteks perkawinan, kata cinta secara khusus dipahami sebagai suatu kecenderungan afektif. Afektif itu rasa yang secara kodrati itu selalu bersifat dialog, terarah, jadi selalu mengarah kepada yang lain. Jadi suatu daya yang kayak pemancar sinyal yang terus sinyalnya itu terarah kepada pasangannya, yaitu cinta. Jadi kalau selingkuh itu kan di depan kita pasangan, tetapi sinyalnya terarah kepada yang lain. Saya pernah ada sharing dari pasangan suami istri yang mengatakan bahwa karena terus hambar, karena pasangannya itu cerewet dan terus menyalahkan, mengungkit-ungkit masa lalu. Sampai-sampai kalau di kamar tidur, yang dibayangkan itu artis penyanyi. Jadi membayangkan pasangannya itu artis penyanyi. Nah, biar itu tetap berarti bukan cinta. Karena cinta itu keterarahan terus-menerus kepada pasangannya. Ya. Sekarang bonum prolis. Bonum prolis berarti dari sifat kodatinya, perkawinan itu cinta kasih suami istri, bonum conjugum tadi, itu terbuka, tertuju pada kalau Tuhan menghendaki lahirnya keturunan. Berarti itu tidak menolak kehamilan dan kelahiran anak. Makanya bagi gereja Katolik, pengguguran kandungan itu adalah dosa berat, dosa besar. Nah, bahkan anak itu adalah puncak mahkota dari cinta itu sendiri. Kesuburan cinta kasih suami istri terlihat juga di dalam buah-buah kehidupan moral, rohani, dan ilahi yang orang tua lanjutkan, maka itu diwariskan kepada anak-anaknya. Maka orang tua dalam bonum prolis itu berarti orang tua selalu dipanggil, merasa terpanggil untuk menguduskan anaknya, mewariskan apa yang baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam gereja Katolik kita membaptis anak-anak. Karena kita apa? Meyakini itu mewariskan keselamatan kepada anak. Itu tanggung jawab moral. Orang tua adalah pendidik yang pertama, bukan guru di sekolah. Guru yang di sekolah, atau katekis di paroki, atau guru sekolah minggu, itu adalah orang yang peduli membantu orang tua. Tapi tugas utama itu pada orang tua. Orang tualah guru sekolah minggu yang sebenarnya. Orang tua adalah guru yang sebenarnya. Orang tua adalah pendamping yang sebenarnya, pelatih yang sebenarnya. Sekolah yang utama adalah keluarga. Saya tertarik ada
dua sekolah yang satu pernah saya kunjungi di luar negeri, itu ada sekolah yang anak itu tidak pernah diberi PR. Jadi tugas pelajaran ya dikerjakan di sekolah. Maka begitu keluar dari pagar sekolah, itu nanti tugasnya adalah hidup bersama masyarakat dan orang tua. Maka dia di rumah tidak pernah ada buku pelajaran sekolah. Di rumah adalah bukunya adalah ya hidup sosial dan hidup dalam keluarga. Bermain dengan teman-temannya dan mengembangkan bakat-bakat talenta sesuai dengan apa yang tumbuh di dalam keluarga. Nah, ternyata di Jawa Timur ini, di Kota Malang, itu ada sekolah yang macam itu. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapat tamu orang tua, yang dulu orang tua itu adalah murid saya, saya pernah mengajar ke dia. Dia cerita, dia nyekolahkan anaknya itu, ternyata anaknya itu mandiri sekali, dan karena apa, di sekolahnya ternyata dia kalau sudah di rumah nggak dibebani dengan aneka macam PR, macam-macam, tidak ada les di sekolah itu. Tapi hari Sabtu itu adalah hari di mana anak-anak didampingi lagi kalau lemah dalam pelajaran ini, didampingi gurunya di hari Sabtu. Bayangkan, itu sekolah yang sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Sekali lagi, karena keluarga lah sekolah yang utama. Maka begitu masuk di keluarga, itu adalah sebuah relasi yang harus dibangun dengan anak-anak. Komunitas sedulur sikep itu orang-orang Samin di daerah Sukolilo, Blora, Bojonegoro, Pati, dan sebagainya, Tepu, itu adalah orang-orang tradisional yang memang tidak sekolah formal. Karena apa? Mereka meyakini orang tualah guru dalam kehidupan yang sebenarnya. Ya, itu ekstrim yang lain. Ya, tapi paling tidak kita pahami, kita sebagai orang tua punya kewajiban yang utama, mendidik anak. Suami istri yang tidak dikaruniai Tuhan dengan anak, tidak menjadi hambatan. Karena memang anak itu karunia. Bisa diberikan, bisa tidak diberikan. Kita bisa dipinjam oleh Tuhan dan bisa tidak. Jadi itu kehendak bebas Tuhan. Maka dalam perkawinan yang tidak dikaruniai anak, masih dapat menjalankan kehidupan berkeluarga yang berarti secara manusiawi dan Kristiani. Perkawinan mereka dapat menghasilkan dan memancarkan cinta kasih, kerelaan untuk membantu dan semangat berkorban. Saya punya contoh yang sangat sederhana. Anda mungkin pernah membuka situs web di internet, itu katolisitas.org, ya, itu dibangun, dikerjakan oleh suami istri yang tidak punya anak. Kedua-duanya itu belajar teologi dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka itu membuat internet itu, situs portal internet, untuk apa? Ini menjadi anak mereka berdua. Lalu disitulah dia mengajarkan tentang ajaran Katolik kepada setiap orang yang membacanya. Maka mereka berdua itu sungguh setiap hari memelihara, mengisi, menjawabi pertanyaan, melayani orang, dan sebagainya. Nah, disitulah mereka berdua memaknai, meskipun tidak punya anak, dia tidak kecewa. Dia diberi tugas oleh Tuhan yang lain. Nah, ini hal yang tentu membutuhkan kedewasaan. Nah, sekarang sebagaimana yang lalu-lalu, setiap sakramen itu ada materia dan forma. Materianya sakramen perkawinan itu bukan air, bukan minyak, tetapi pemberian diri yang bebas dua pribadi. Jadi pria dan wanita yang
memberikan diri satu sama lain. Formanya, perkataan janji pasangan untuk tetap saling mengasihi satu sama lain sampai akhir dalam untung dan malang. Dan berjanji untuk mendidik anak seturut iman Katolik. Itu forma. Maka pria dan wanita saling memberikan sakramen. Imam atau diakon itu melulu saksi yang diberi kuasa oleh gereja untuk memberkati kesatuan mempelai. Jadi sudah saya ulang beberapa kali. Nah, rumusan forma itu, maka itu yang paling penting Bapak Ibu. Maka dalam perkawinan bukan sungkeman, bukan buka selubung, bukan memasang cincin, bukan yang lain-lain. Yang inti yang membuat perkawinan itu adalah sakramen adalah dua pribadi yang dihadiri dua saksi, lalu saling memberikan diri. Jadi sudah berproses untuk saling memberikan diri. Nah, lalu formanya masing-masing mengatakan di hadapan Allah, imam, dan para saksi. Saya, namanya, berjanji hendak mencintai engkau, nama pasangannya, yang hadir di sini. Saya berjanji setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat atau sakit, dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Nah, itulah yang membuat sakramen itu sah. Ya. Lalu imam bersifat meneguhkan. Maka imam lalu ngomong, atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini tadi, itu adalah perkawinan Katolik yang sah. Atau kalau sama-sama dibaptis, ini adalah sakramen perkawinan yang sah. Semoga sakramen, atau kalau tidak sakramen, upacara kudus ini menjadi bagi saudara berdua sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Itu peneguhan dari iman, dari imam. Sehingga bukan forma sakramen yang dikatakan. Yang forma sakramen itu yang dikatakan satu sama lain. Ya, baik. Terakhir, buah-buah sakramen perkawinan, yaitu ikatan perkawinan tetap, unik, dan eksklusif. Sehingga membuahkan sesuatu yang bersifat tetap, mengikat tetap. Saling serah diri yang dimeteraikan oleh Allah sendiri, tak dapat diganggu-gugat. Cintanya bersifat definitif. Jadi tidak bisa sementara atau uji coba, tapi definitif, finish. D dari dan kata finish, final. Disitulah ambil bagian dalam cinta Allah yang juga final, yang total. Lalu buah yang kedua, menjadi lembaga persekutuan yang dinamakan gereja rumah tangga. Ini nanti juga membangun, diakui oleh masyarakat di sekitarnya. Lalu buahnya dari ikatan yang tetap, unik, dan eksklusif, itu maka satu dan tak terceraikan. Perjanjian yang dijamin oleh kesetiaan Allah sendiri. Maka kita ini punya jaminan, yaitu kesetiaan Allah. Meskipun kita ini kesulitan terus untuk mengampuni setiap harinya, abote setengah mati. Tapi kesetiaanku itu tidak sia-sia. Karena ada jaminan kesetiaan Allah sendiri. Gereja memang tak berkuasa untuk mengubah penetapan kebijaksanaan ilahi. Dan kalau ada poligami, itu adalah melawan martabat suami istri yang unik dan eksklusif. Poligami itu mengingkari, mengkhianati cinta dalam keluarga. So adil-adilnya hebat itu orang
poligami tidak pernah itu menjadi cinta yang sejati. Itu hanyalah nuruti hasrat keduniawiannya. Karena Bapak Ibu tahu, laki-laki itu spermanya jutaan, perempuan telurnya 1 atau 2. Maka laki-laki itu punya potensi untuk ngecer-ecer benih dimanapun. Tapi bagi gereja Katolik itu bukan maksudnya untuk ngecer-ecer. Itu adalah supaya manusia dengan kebebasan dan kehendak untuk mencintai, maka meskipun bisa begini begitu, tapi aku tidak mau begini dan begitu, aku memberikan diriku pada pasanganku. Lalu buah sakramen perkawinan itu kita menjadi digabungkan dengan perjanjian Allah dan manusia. Maka Bapak Ibu, kalau kita tetap menjaga setia perkawinan sakramen itu, kita ini tidak lagi hanya urusan kita berdua. Kita ini ditangkupkan, ditemplekkan, diokulasikan, dicangkokkan, disatukan, digabungkan dengan perjanjian Allah dengan manusia. Nah, sakramen perkawinan itu juga karunia yang khas di tengah umat Allah. Di samping ada karunia-karunia banyak, tapi perkawinan itu sendiri. Anda bisa, seperti nanti juga kami baru saja 4 hari bersama Romo Joko, dan itu juga retret bahwa selibat adalah karunia. Kalau toh saya meskipun bisa menghamili 100 orang, tapi saya tidak menggunakan kemampuan itu karena saya secara bebas memilih mencintai Allah dan gereja. Maka itu juga karunia. Karena tidak mungkin itu hanya perjuangan saya saja. Saya ini rapuh. Saya ini mampu karena dimampukan. Nah, demikian juga suami istri. Bahwa Anda bisa setia, itu adalah karunia yang khas untuk saling menjadi suci. Ya, maka tidak lupa selalu terus mendoakan pasangan di samping berdoa mohon rahmat kesetiaan. Nah, demikian dengan begitu perkawinan itu Kristus menjadi sumber rahmat kesetiaan. Jadi rahmat kesetiaan itu bukan karena kehebatan sumbernya, tapi Kristus sendiri yang menjadi sumber kesetiaan kita. Karena Yesus setia dengan manusia sing brengsek ndak karuan, tapi Yesus setia. Demikianlah aku mau setia dengan pasanganku. Nah, Yesus yang memberi kekuatan untuk memanggul salibnya, mengikuti dia, bangun lagi setelah jatuh, dan terus bersedia mengampuni 70 kali 7 kali. Ya. Nah, di dalam upacara perkawinan urutannya saya kira Bapak Ibu sudah, ini tidak terlalu saya bahas karena itu Anda yang di lingkungan dan biasanya sudah ini ya. Kalau perkawinan paling enggak, mengapa perlu surat baptis? Karena dalam surat baptis itu selalu dicantumkan kapan kawin. Nah, kalau di kolom bagian kawin tanggal berapa itu masih kosong, tandanya kalau dia itu belum kawin. Kalau agama lain kita nggak pernah tahu, maka perlu saksi bahwa dia belum kawin. Kalau Katolik cukup kesaksiannya lewat surat baptis terbaru. Karena apa? Karena surat baptis itu usianya hanya maksimal 3-6 bulan. Setelah itu sebenarnya surat baptis tidak berlaku. Maka setiap kali perlu atau mau kawin selalu minta surat baptis yang terbaru, diketikkan ulang surat baptis baru. Itu untuk melihat itu kosong atau tidak. Ya, saya kira itu Bapak Ibu dalam tata cara upacara perkawinan Katolik. Nah, nanti terkait dengan penyelidikan kanonik itu nanti kita singgung di pertemuan yang akan datang. Lalu
namanya dispensasi perkawinan beda agama, disparitas kultus namanya. Lalu dispensasi beda gereja, lalu dispensasi dari pengumuman 3 kali, dan sebagainya. Lalu kalau perkawinan itu dilakukan di tempat lain, perkawinan itu tempatnya bisa terserah manten memilih, tapi urusan administratif itu di paroki asal dari perempuan, Pak, yang utama, pilihan utama. Kalau tidak memungkinkan, baru yang di calon mempelai laki-laki. Tapi yang penting bahwa urusan administratif diselesaikan dalam paroki tertentu, tempat domisilinya. Lalu baru pemberkatan perkawinan untuk saling memberikan sakramen itu bisa memilih di mana. Nah, kalau ke tempat yang lain, misalnya Anda dari Tulungagung, tapi pemberkatannya itu di Katedral Surabaya, maka dari Tulungagung mengirim surat kepada pastor paroki katedral untuk memohon surat delegasi bagi Romo yang mengesahkan di katedral itu. Jadi begitu. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.